Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Aslan. Izin menyampaikan UAS kelas saya SI 401, nama saya Rifki Kurniansyah, NIM saya 220111. Di sini saya akan membuat penjualan tiket menggunakan Java Application dan MySQL. Nah, untuk perencanaannya seperti ini, lonchat aplikasi, login. Di dalam login, nah jika dia berhasil, maka dia akan masuk ke menu Home, Master, transaksi atau logout. Nah, di sini ada menunya. Master terdapat dua, yaitu set promo dan set event. Nah, jadi dia nge-set promo, misal promo konser atau apa. Kemudian pada event ini akan di-set promo, misalnya beli 2 tiket gratis 1 atau diskon 10% beli 10 tiket. Kemudian transaksi penjualan. Nah, setelah proses penjualan, kemudian ada logout dan di dalam transaksi penjualan ada cetak tiket menggunakan QR code. Nah, di sini adalah desain database. Nah, saya menggunakan MySQL database menggunakan Laragon. Nah, bisa juga di-download untuk Laragonnya. Langsung di-download. Laragon bisa di-download di sini. Untuk Laragonnya, untuk server MySQL. Nah, karena saya sudah mendownload, bisa aktifkan saja. Nah, ini sudah aktif Laragonnya. Oke, sudah. Nah, ini untuk database relationship, promotion, ada event, kemudian ada sales. Nah, ini saya sudah membuat untuk pembuatan table-table ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke database-nya. Oke, di sini passwordnya saya masih pakai default root. Oke, di sini saya sudah membuat DB tiket. Nah, ini kita hapus dulu. Drop. Kemudian yes, oke, kita akan membuat database baru sesuai dengan ini yang sudah saya buat. Oke. Udah, kemudian nunggu. Oke, sudah masuk semua, Pak. Ini sekarang jika sudah masuk, kita tambahkan dulu untuk loginnya. Admin gitu ya, Pak, buat login. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke programnya. Izin programnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file. Nah, saya coba membuat tutorialnya, tetapi waktunya panjang sekali, sekitar 6 jaman, Pak, dan tidak bisa diupload, error terus. Nah, maka saya buat ringkasannya saja, Pak, untuk tutorial ringkasan, dan saya jelaskan untuk satu persatu, seperti itu. Nah, pertama kita akan saya sudah membuat loginnya seperti ini. Nah, ini mungkin bisa saya tambahkan foto, picture books. Picture. Mana picture? Next. Oke. Ini bisa pakai label ya? Picture itu ya? Label. Ini. Kemudian. Nah, ini pakai icon. Nah, ini bisa kita cari ikonnya. Nah, mungkin saya masuk. Balik ke Sukabumi. Kirain udah nggak ke di sana lagi, di sini lagi. Download ya. Dulu pernah nanya si Peggy. Nih, nggak ada gambarnya nih. Login, kita cek dulu deh. Ya, coba lihat contoh aja dah, salah satunya. Oke.
Ntar kita coba, berarti ini kita bikin dulu folder image. Joya masih cakep kan? Image. Ditanyain, Joya masih cakep kan? Folder image. Nah ini baru kita kopikan ke project saya. Kalau kasus kan teman-teman udah pada tinggal. Mana dia? Kalau enggak dipanggil bisa enggak? Itu Joya yang tadi di chatting. Mungkin ini aja ya. Ikon pendaftaran. Nah, ini kunci mana kunci? Nih boleh. Ini saya akan masukin ke project saya. Kuliah semester 3. Oke. Saya masukin segini. Tugas OP, UAS. Oke, ini. Kalau lagi pikir, ketahuan gimana? Makanya itu, kena denda. Nah, image. Nah, ini kita copy ke sini aja. Kita ganti namanya logo. Oke. Sudah. Nah, dia akan ada di sini. Nah, ini mungkin saya masukin. Kemudian ikonnya saya ambil. Nah, image. Kemudian sambil logo. Oke. Sudah. Editnya kita hapus labelnya. Ini deh. Ya, ntar itu aja ya. Ya kita WA aja ya, berapa ya? Kalau itunya masih di mana? Oke, seperti itu. Ini sudah cukup. Ini dulu ya. Loginnya. Kita janjian deh. Ya deh, istirahat dulu ya. Oke. Ada username, yaitu ada text username, text password, kemudian button submit, button exit. Nah, ini sudah saya buat. Nah, kemudian sebelum kita membuat login, pertama untuk mengoneksikan database, kita akan membuat database connection terlebih dahulu, yaitu klik kanan, user, class name, yaitu database connection. Nah, sebelum itu kita masukin library yang akan kita pakai. Nah, di sini saya memakai 3 library, yaitu MySQL Connector. Nah, ini linknya bisa di-download di sini. Nah, kemudian IT PDF untuk memprint PDF, kemudian Zinc QR Code, yaitu untuk mengenerate QR Code. Nah, di sini ada mockup-nya, mockup aplikasi, login, home, kemudian ada set event, set promo, transaction. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memasukkan klik kanan properties, nah di sini kita modul PT itu kita masukkan dokumen mysql.jar. Nah, ini konektor 8.40. Nah, di dalamnya ada MySQL Connector J840. Nah, kemudian satu lagi kurang, J Calendar ini untuk J Choice date time picker. Nah, kemudian core ini QR code dan iText ini itu untuk print PDF. Nah, ini untuk penambahkannya bisa di sini, kemudian add jar. Nah, cari ininya. Ini saya sudah siapkan library Java. Nah, ini semua saya masukkan jadi satu seperti itu. Nah, setelah memasukkan library di sini untuk mengakses MySQL database, pertama kita harus mengimport Java SQL Connection, Driver Manager, dan SQL Expansion. Jika kalau seandainya itu ada error, maka dia akan membaca errornya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya membuat public class database connection, kemudian public static connection get connection, artinya untuk memanggil connection. Connection sama dengan null. Nah, jika connection itu sama dengan tidak ada koneksi, try. Nah, try catch. Nah, ini jika dia berhasil, mencoba ini berhasil. Nah, itu class from name, yaitu mengambil com drivernya, kemudian connection driver manager get connection, ya ini ada untuk menyambungkan database-nya. Nah, MySQL localhost 3306 ini artinya portnya, kemudian di sini database-nya, kemudian di sini username MySQL-nya, kemudian ini password-nya MySQL. Kemudian di sini ada namanya catch. Nah, ini selalu saya pakai, yaitu print stack track, yaitu jika dia ada error maka dia akan membalikan
ke SQL expansion ya seperti itu. Kemudian saya return connection jika dia selesai atau berhasil. Nah, setelah itu kita akan membuat loginnya seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan beberapa input library, yaitu Java KL connection, prepare statement, result set, SQL expansion, JOption pen, dan toolkit dimension. Nah, untuk connection itu sendiri ini sama tadi ini ada dukungan dari koneksi database. Nah, prepare statement itu artinya kita akan membuat parameter statement kepada prepare statement ini agar dapat dibaca MySQL dan untuk menghubungkan antara MySQL dan GUI-nya atau field-fieldnya seperti itu. Nah, untuk result ini untuk mengeluarkan isi dalam MySQL seperti itu. Nah, sama SQL expansion itu dia untuk error. JOption pen itu untuk combo box. Jadi dia akan seperti combo box. Jadi akan nongol. Kemudian ada toolkit dan dimension. Oke. Di sini saya sudah membuat yang namanya private void center windows. Nah, jadi fungsi dari toolkits dan dimension ini adalah untuk membuat center windows. Jadi begitu saya apply dia akan di center. Nah, di sini dimension screen size. Nah, dimension screen size sama dengan toolkit.get default toolkit sama dengan get screen size. Jadi dia ngambil data dari screen size. Nah, kemudian saya deklarasi int screen width yaitu besaran dari screen panjang ke kanan, lebar, screen size .width sama dengan screen size .width. Jadi ngambil dari data toolkit ini width-nya. Kemudian sama saya declare juga height. Nah, kemudian saya ambil. Kemudian int windows width. Nah, di sini mengambil data Windows-nya this.getWeight, height-nya this.getHeight. Height. Nah, di sini int x screen width dikurang with window width dibagi 2. Jadi separuh dibagi 2 ke kanan dibagi 2, y-nya juga ke kanan dibagi 2 dari window width itu apa namanya? Screen-nya ya. Screen dari loginnya. Nah, kemudian this location sama dengan x, y. Jadi di sini ngeset x dan y. Kemudian untuk button action di sini saya menggunakan function dari verify login, di mana verify login ini terdapat function yang mereturn username dan password. Kemudian di sini ada boolean membuat boolean is valid sama dengan false, yaitu untuk data valid sama dengan false. Kemudian connection sama dengan connection, database connection, get connection ini mencari database. Jika connection tidak sama dengan null, maka menjalankan data try catch. Nah, di sini ada try catch string, saya membuat variable query. Di sini ada select from user where username, tanda tanya, parameter tanda tanya, and password sama dengan parameter tanda tanya. Nah, di sini saya deklarasi untuk prepare statement sama dengan statement connection prepare statement sama dengan query. Nah, di sini untuk mengambil parameter dari query-nya. Kemudian statement set string sama dengan 1 artinya mengambil database dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya, yaitu karena 0-nya itu adalah ID, maka di sini 1 menjadi username sesuai dengan database. Kemudian statement string 2 sama dengan password. Nah, result sama dengan result set. Statement execute query. Nah, ini untuk resultnya yaitu mengexecute query. Kemudian result set.next. Nah, jika result set itu berjalan, maka is valid sama dengan true. Nah, berarti berhasil. Nah, statement close, result close. Ini untuk closing statement dan closing result. Kemudian jika ada error, saya menggunakan print stack track. Untuk finalnya, saya menggunakan connection close dan jika error, print stack trace. Seperti itu. Kemudian saya kirim return is valid. Nah, setelah itu saya baru masukkan ke button submit, yaitu saya deklarasi dulu string username, text username sama dengan get text, string password sama dengan text password.getText. Nah, di sini if verify login username dan password. Nah, jika dia verify login username dan password dimasukkan, nah maka dia akan membaca verify login
dan mengeluarkan option login berhasil, memasuki home, dan mengclose login. Seperti itu. Nah, kita akan coba. Oke, di sini saya coba admin. Ini password field ya, pakainya apa bukan textbox. Oke, login berhasil. Nah, di sini saya menggunakan Jackstop Pen. Oke. Oke, setelah itu home-nya saya menggunakan ini menu bar sama desktop pen. Desktop pen, saya bikin variabelnya desktop pen. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan import awt, jwt extreme ini untuk maximize ya, maximize datanya. Set extend state sama JFrame maximize boot, artinya maximize begitu buka dia akan maximize. Nah, di sini ada untuk desktop pen-nya juga maximize, saya buat deklarasi dimension string, dimension screen size seperti tadi. Kemudian saya masukkan ke home. Seperti itu. Nah, di sini ada pemanggilan-pemanggilan untuk menu-menunya. Saya deklarasi dulu. Nah, memasukkan ke dalam desktop pen sama seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke set event. Nah, di sini set event saya menggunakan satu table. Kemudian di sini ada from set event. Nah, text event name, text tanggal. Nah, ini menggunakan data choicer. Ini description dan total harga. Add, save, cancel, update, clean, exit. Oke. Nah, di sini saya menggunakan import swing compatible JavaScript connection. Nah, default table. Nah, di sini saya deklarasi default table model menjadi table model. Nah, di sini ada namanya init komponen. Init components, load data, set visible sama dengan true. Di sini saya membuat deklarasi untuk reset from, clear from, dan enable from. Nah, kemudian di sini saya membuat custom untuk init custom komponen, karena dari GUI kita nggak bisa ngedit init komponen. Jadi saya membuat customnya sendiri, yaitu set title, closable, set max, icon viable, kemudian set resizable. Nah, set default close operator, kemudian j internal frame. Oke. Di sini saya lupa menjelaskan bahwasanya ini harus menggunakan j internal frame kalau seandainya ingin mengambil di Jackstop pen. Nah, jika bukan j internal frame maka dia tidak akan bisa diambil seperti itu. Nah, sini table new default model. Nah, di sini saya menggunakan header table, model header table seperti ini. Kemudian list table, set table model. Nah, ini untuk jika list table itu diklik, nah dia akan membaca population from. Nah, di sini untuk load data, table model di set row count sama dengan kosong. Nah, di sini men-set row count-nya sama dengan kosong. Nah, saya try connection, nyari database, connection dulu, apakah dia berhasil masuk ke database. Jika berhasil, dia akan sama seperti tadi, query, terus mengambil prepare statement, kemudian result set next. Jika dia berhasil resultnya, nah di sini mendeklarasi atau mengambil data dari result set, data autonomous SQL ini dari hasil resultnya ke dalam variabel atau parameter yang di deklarasi. Seperti ini int event ID. Nah, di sini saya mengambil result ID get int 9 ID, yaitu ID yang ada di database. Ini ada event, nah ID, name, description, starter, operation, ticket. Oke. Sini saya menggunakan untuk harga menggunakan big decimal. Harga, result, get big decimal. Jadi kita harus menyesuaikan nih. Seandainya ini int, di sini harus ambil int, jangan ambil string. Nah, dia tidak akan bisa di
execute ya. Ya jika dia string, ya dia maka harus ambil string. Nah jika date, maka dia harus ngambil get timestamp. Nah start date dan end date. Kemudian big decimal harus mengambil get big decimal. Nah kemudian untuk status result harus mengambil string karena dia berbentuk string. Seperti itu. Kemudian di sini saya memasukkan variabel ini ke dalam table model, add row, new object, kemudian event ID, description, description. Oh ini kebanyakan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini name event harusnya. Oke. Sudah. Nah, untuk tanggal akhir, ini tanggal awal, tanggal akhir, itu harus menggunakan format simple date. Dan untuk harga, kita harus nge-declare untuk menjadi tuple string. Yang kemudian kita membuat print stack track. Nah, di sini sama. Di sini saya membuat save date-nya. Sama seperti tadi, prepare statement, cuman ini dibalik, yaitu kita membuat statement-nya dulu, menaruh statement dan menaruh variabelnya ke dalam statement. Nah, di sini ada parameter yang sudah dibuat param. Nah, statement ini kita statement string 1 sama dengan name get text. Nah, jadi kenapa tidak 0? Karena 0 itu saya udah bikin auto increment di pada database-nya, yaitu pada database event untuk ID itu udah auto increment jadi otomatis bertambah. Oke, setelah itu sama di sini kita declare dulu, kemudian kita tinggal statement execute update, kemudian kita keluarkan data save berhasil. Sama untuk ini untuk save-nya ya, untuk update-nya juga sama. Nah, pada setelah ini memanggil reset from dan load data. Ya, sama untuk update-nya, declare dulu parameter untuk update. Mungkin untuk SQL-nya bisa cari di Google untuk select, update, dan delete. Nah, kemudian di sini ada delete, parameter delete, function delete. Sama, saya mengambil event ID, select row sama dengan kosong, begitu diklik dan mengambil event ID. Connection, cari database, string, delete from event ID, where ID sama dengan parameter tanda tanya. Nah, saya cari parameter tanda tanyanya sama dengan event ID 1. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada population form, di mana begitu table itu diklik maka akan masuk ke text box. Nah, beli select row sama list table, get select row. If select row sama-sama min 1, return. Nah, jika dia select row yang sama-sama dengan min 1, maka dia akan tidak bisa diklik. Nah, if event sama dengan model get value select row 0, karena dimulai dari 0 ya, arraynya ya. Event name, description, price set, sama price ticket. Nah, kemudian di sini saya declare dari sisi yang sudah variabel yang sudah saya buat. Kemudian di sini enable from, kemudian mengatur untuk button-button seperti itu. Nah, kemudian di dalam button add, nah ini enable from, button save sama dengan true, button cancel true, button add false. Jadi button add-nya akan menutup atau disable. Seperti itu. Nah, kemudian untuk button save itu mengambil function yang sudah dibuat, update, delete, reset from, clear from, dan dispose seperti itu. Nah, kita akan menjalankan set event. Oke. Set event, oke, sini ada button add, nama event adalah acara konser. Oke, tanggalnya itu 27 sampai 28. Harga tiketnya 2 juta. Seperti itu, kita set. Berhasil. Nah, ini acara konser ungu. Nah, ini sudah masuk. Nah, begitu kita klik,
Nah, dia akan naik ke atas. Nah, ini kita edit contohnya. Edit, ungus, oke. Oke, kita exit seperti itu. Nah, setelah kita coba membuat satu lagi, yaitu event acara pernikahan. Acara apa ya, Formula E. Formula E, contoh seperti itu. Acara mungkin hari ini sampai besok itu harganya itu 5 juta. Ya, save. Oke. Nah, untuk button edit delete, nah ini cancel. Nah, ini tinggal edit delete menyesuaikan, kemudian exit. Kemudian set promo sama di dalam set promo. Oke, kita akan menjelaskan lagi untuk set promo. Kurang lebih sama fungsinya untuk set promo. Saya membuatnya sama agar gampang mengkopinya. Menyesuaikan. Ya, sama semuanya. Jadi set promo ini sama set event mungkin sama. Yang membedakan adalah dia akan mengambil combo box dari event seperti ini. Nah, combo box event ini di sini saya sudah membuat load event. Nah, load event itu mengambil ID dan name event query. Nah, kemudian CB event remove all item, yaitu CB event itu adalah ini combo box event. Ya, mengambil memasukkan data ke dalam CB event. Seperti itu, jika dia ada datanya, jika tidak ada maka dia tidak dapat mengambilnya. Kemudian ini untuk load event itu saya masukkan ke dalam set promo. Load event, load data, init components. Yang lainnya sih hampir sama, cuma bedanya pada saat pengesavean data kita harus declare dulu ini memisahkan antara titik name dan ID-nya seperti itu. Karena kita cuma mengambil ID-nya saja. Oke, itu update juga sama. Delete juga sama. Nah, population sama seperti fungsi yang tadi. Seperti itu. Sekarang kita jalankan. Oke, di sini set promo. Oke, kita add, tambah. Ini mau event apa nih? Acara konser. Nah, misalnya beli 5 gratis 1 gitu ya. Nah, maka dia diskonnya 0. Ini pakai promo yang ini. Oke, sekarang bikin lagi untuk promo konser itu beli 15 diskon beli 15 diskon 10 gitu ya. 10. Jadi dalam ini ada 2 promo itu. Baru untuk itu adalah transaksi. Nah, di sini saya untuk transaksi menggunakan table sama seperti tadi from. Nah, ini mungkin memilih event, memilih promo, masukkan nama pelanggan, harganya akan keluar otomatis, tinggal masukkan jumlah tiket. Nah, ini dia dapat gratis tiket atau diskon. Total harga berapa? Seperti itu aja sih, simple. Nah, di sini mungkin agak sedikit banyak ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Ini untuk nanti untuk print QR ke PDF. Nah, di sini sama seperti tadi, cuman ditambahin nama locale, number format, dan press expansion. Nah, ini untuk mengambil data dari harga-harga menjadi titik koma seperti itu. Nah, pertama di sini saya sama seperti tadi membuat private default table model, yaitu sebenarnya table model. Init komponen custom, load event, load data. Nah, sama ini untuk reset from, clear from, ini hampir sama semua. Enable from. Nah, untuk init komponennya juga sama. Nah, ini untuk modelnya, headernya dari database. Kemudian list table. Nah, di dalam sini, di dalam komponen custom ini saya menambahkan cb event.add action listener sama dengan Nah, ini load promo based on event dan load ticket price. Nah, ini
action event ini. Nah, jika combo promo, jika dia memilih promo, maka dia lewat promo detail. Jadi dia akan memilih event dulu, memilih event, kemudian mengeluarkan data lewat promo, CB promo by base event, kemudian lewat ticket price. Kemudian combo promo add extra listener, dia akan meluat promo detail seperti itu. Di sini untuk load event seperti ini, sama mengecek database, SQL query, statement, prepare statement, kemudian result statement, menghapus semua data yang ada di event, combo event, dan jika dia berhasil result, nah dia akan membuat parameter dan mengirimnya lagi ke data at event, combo event seperti itu. Kemudian load ticket price, nah ini mengambil harga tiket dari event, sama fungsinya pakai prepare statement. Kemudian load promo based on event, nah ini untuk meload promonya, mengambil ID promotion, menampilkan ke combo box combo promo seperti itu. Kemudian di sini ada load promo details. Nah, ini untuk jika promo details promo itu diklik, maka dia akan mengeluarkan mencari teks gratis event dan teks diskon seperti itu. Nah, ini untuk load data. Ini menggunakan inner join event sales ID dan inner join promotion on sales promo ID dan promotion ID seperti itu. Deklarasi parameter, kemudian penambahan ke table untuk save data, sama seperti tadi kita pisahkan dulu, kemudian kita save. Kemudian di sini ada, nah ini untuk sedikit menggunakan number format untuk mempricing harga total. NF number format .get number instant local US double total price NF price total relative double value statement, kemudian update data sama delete data, kemudian population form. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada satu namanya get last sales number. Jadi saya membuat sales number itu auto generate, yaitu menjadi 0001 dan sampai selanjutnya. Jika tidak ada entry, maka dia 0001 seperti itu. Ini generate serial, kemudian total calculate untuk menghitung. Jika diskon lebih dari 0, dia akan mengambil diskon, mencari ke total price. Jika tidak ada, maka dia akan keluarkan langsung seperti itu. Oke, di sini ada add event, generate sales number. Nah, save, update, clear, reset, delete, dispose sama. Nah, oke, itu dulu. Nanti baru kita masuk button cetak. Oke, di sini kita coba 001. Kalau ini dia tidak ada tuh 0. Nah, jika masuk ini dia mau pakai promo mana nih? Promo 10%. Ya udah. Berarti di sini pelanggannya cuma nama saya sendiri, kemudian di sini masukin 10, 18 juta, kemudian saya save. Oke. Masuk. Ini udah masuk nih. Oke. Cancel. Nah, ini contoh kayak add lagi. Ya, seperti itu. Misalnya konser dia pakai promo gratis 1, pelanggannya Arif. Contoh ya. Itu 10. Oke, 10 juta. Oke, seperti itu. Jadi sama-sama kuantiti 10, tetapi di sini dia 0 dan 101 seperti itu. Oh, ini saya belum keluarin ke sini nih, nanti saya perbaiki lagi. Nah, oke, setelah itu kita akan mencetak tiket. Nah, untuk mencetak tiket ini saya membuat satu modul atau suatu kelas tersendiri. Nah, yaitu untuk generate QR code-nya dan untuk generate PDF-nya seperti itu. Nah, ini saya juga masih ngambil di Google untuk generate-nya.
Itu ada referensinya untuk QR code generate by Zing. Jadi untuk mencarinya seperti itu. Nanti ada tutorialnya. Nah ini buffer image, generate code, string, barcode text, stroke, wide expansion. Nah di sini ada buffer image, care function generate code image. Nah, kemudian di sini buffer image-nya itu apa? Image sebenarnya new buffer image 200 image type int RGB. Jadi ini untuk generate QR code-nya, return image. Kemudian di sini string cetak tiket PDF. Nah, source number. Nah, ini parameternya. Kita set dulu. Kemudian di sini ada file path-nya. PDF, ada trigger ukurannya. Ini ukuran dokumen ya. Ukuran dokumen, custom atau bisa juga A4. Di sini tulis saja 4, bebas. Nah, itu dokumen open. Begitu saya cetak, kemudian akan menampilkan terdapat tiket number, name pelanggan dan tiket ke berapa. Nah, di sini parameter, membuat parameter sales number dan custom name. Nah, kita buat publik ya, jadi bisa ditarik cetak PDF-nya. Nah, di sini untuk generate-nya .qr code, kemudian dokumen new pack, dia akan lanjut lagi ke bawah. Jadi di sini udah cetak PDF ya. Kemudian di sini ada file sama ada file new, file path. Nah, kemudian di sini outputnya print line seperti itu. Nah, kemudian di transaction, di sini ada button cetak. Nah, di sini juga saya masih mencari data referensi dari Google. Nah, sini saya deklarasi string query code-nya menjadi sales number, customer-nya sebenarnya customer name. Create cetak PDF semua new create cetak PDF. Nah, sini baru dipanggil file path create cetak PDF, sales number, customer, quantity, QR code text. Nah, di option pen, tiket, print sukses, file PDF, new file path, PDF exit, desktop is desktop support. Nah, ini untuk menampilkan ke desktop. Jika dia gagal, maka desktop ini not support on this platform. Nah, kemudian di sini file not found, kemudian di sini file create PDF. Oke, di sini untuk jumlah, begitu ngeklik ini jumlah tiketnya exchange, dia akan mengkalkulate total price yang tadi ya, yang di atas ya, mengambil data calculate total price. Nah, seperti ini untuk calculate total price-nya. Oke, mungkin itu coba kita jalanin. Oke, di sini saya jalanin sales-nya. Klik, kemudian kita cetak. Oke, berhasil. Nah, dia akan keluar 10 QR code. Nah, ini bisa dicetak dan diberikan untuk login check-in seperti itu. Nah, ini bisa dimodifikasi lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, dan tidak memakan waktu lama karena hanya 30 menit. Kemarin saya mencoba membuat tutorial dari awal. Itu sampai 6 jam baru kelar dan tidak bisa diupload. Akhirnya korup. Pak, izin Pak untuk datanya, makanya saya membuat tutorial saja. Tutorial singkat dan saya jelaskan untuk fungsi-fungsinya seperti itu Pak. Izin Pak untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan materi dari sesi 1 sampai dengan sesi terakhir, dan mungkin dari referensi-referensi bisa membantu saya. Dan terima kasih sudah memberikan UAS-nya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.